Dari Pendidikan Geografi Kelas A Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membagi sedikit ilmu pengetahuan saya mengenai bagian-bagian alat teodolit, fungsi bagian alat teodolit, cara menggunakan alat teodolit, dan cara mengelola data pengukuran dengan menggunakan alat teodolit. Baiklah, sebelum ke materi tersebut, baiknya kita memahami apa sih itu sebenarnya teodolit. Teodolit adalah instrumen atau alat yang dirancang untuk pengukuran sudut, yaitu sudut mendatar yang dinamakan dengan sudut horizontal dan sudut tegak yang dinamakan dengan sudut vertikal, di mana sudut-sudut tersebut berperan dalam penentuan jarak mendatar dan jarak tegak di antara dua buah titik pada lapangan. Setelah itu kita ke fungsi teodolit. Di sini saya hanya menjelaskan sedikit dari fungsi teodolit, yaitu pertama untuk bisa mengukur sudut ketinggian tanah yang diinginkan, walaupun pada pemetaan yang sulit sekalipun. Yang kedua, fungsi teodolit yaitu untuk dapat menentukan sudut siku-siku pada pekerjaan pondasi bangunan atau rumah. Yang ketiga yaitu untuk bisa mengukur ketinggian suatu bangunan, gedung, pencakar langit. Adapun bagian-bagian alat serta fungsi dari alat teodolit yaitu yang pertama teriba. Teriba ini berbentuk segitiga, di mana memiliki fungsi sebagai tempat berdirinya teodolit. Di teriba terdapat juga skrup ABC, di mana ini berfungsi untuk mengukur kedataran dari sumbu satu pada teodolit. Setelah diteribah, kita ke bagian atas, yakni ada tombol power, di mana tombol power ini berfungsi untuk mematikan maupun menghidupkan alat teodolit. Selanjutnya yaitu baterai. Baterai ini berfungsi sebagai daya atau energi untuk menghidupkan alat teodolit. Selanjutnya kita ke layar monitor. Ke layar monitor terdapat tombol-tombol yang memiliki fungsi dan penamaannya tersendiri. Selanjutnya yaitu skrup pengunci horizontal, di mana skrup ini berfungsi untuk mengunci gerakan ke arah horizontal. Di samping skrup horizontal terdapat skrup penggerak horizontal halus, di mana berfungsi untuk menggerakkan skrup tersebut secara perlahan ke arah horizontal. Selanjutnya yaitu ada skrup pengunci vertikal, berfungsi untuk mengunci atau membuka gerakan vertikal dari teropong teodolit. Di samping skrup pengunci vertikal terdapat penggerak vertikal halus yang berfungsi untuk menggerakkan teropong secara halus ke arah vertikal. Setelah itu kita dapat melihat bagian lensa yang berfungsi untuk memudahkan kita membidik kepatok yang telah ditentukan. Selanjutnya kita ke bagian teropong, di mana di teropong ini terdapat komponen visor. Visor ini membantu kita mengamati garis lurus dari objek yang kita tuju. Nah, selanjutnya dari teropong ini juga terdapat pengatur lensa yang dimana berfungsi untuk memperjelas objek ataupun bacaan yang kita tuju. Selanjutnya kita melihat pada nivoo tabung. Nivoo tabung ini berfungsi untuk mengatur kedudukan sumbu 2 dari teodolit, apakah tegak lurus terhadap sumbu 1. Sedangkan nivoo kotak berfungsi untuk memperlihatkan apakah sumbu 1 dari teodolit ini benar-benar tegak atau tidak. Baiklah, itulah bagian-bagian serta fungsi dari alat teodolit. Kita beralih ke cara menggunakan alat teodolit. Langkah pertama yaitu tentukan sepetak tanah atau lahan yang hendak diukur.
Yang kedua, kedudukan skrup pengunci, perpanjangan atau tripod, tingginya disesuaikan dengan setinggi dada. Yang ketiga, kencangkan skrup pengunci perpanjangan. Yang keempat, buat kaki statif berbentuk segitiga sama sisi. Yang kelima, kuatkan atau injak pedal kaki statif. Ini digunakan untuk kaki statif berdiri tegak. Yang keenam, atur kembali ketinggian statif sehingga tribar plat mendatar. Yang ketujuh, letakkan tedolit di tribar plat. Dan keenam, kencangkan skrup pengunci sentring ke tedolit. Langkah yang kesembilan yaitu atur atau levelkan pivot kotak sehingga sumbu ke satu benar-benar tegak dengan menggerakkan secara beraturan skrup pendatar atau klap di tinggi sisi atau alat ukur tersebut. Yang ke-10 yaitu atur atau levelkan pivot tabung sehingga sumbu kedua benar-benar mendatar dengan menggerakkan secara beraturan skrup pendatar. Yang ke-11, langkah ke-11 itu posisikan tedolit dengan menggunakan skrup pengunci atau sentering, kemudian geser ke kiri atau ke kanan sehingga tepat pada tengah-tengah titik ikat atau BM. Dilihat dari sentering optik. Langkah yang selanjutnya, lakukan pengujian kedudukan garis bidik dengan bantuan tanda T pada dinding. Selanjutnya itu periksa kembali ketetapan nilai indeks pada sistem skala lingkaran dengan melakukan pembacaan sudut biasa dan sudut luar biasa untuk mengetahui nilai kesalahan indeks tersebut. Itulah langkah cara penggunaan alat tedolit. Selanjutnya kita beralih ke cara menentukan jarak datar, jarak miring, elevasi, koordinat northing menggunakan alat tedolit. Yang pertama, untuk menentukan jarak datar kita menggunakan rumus D sama dengan benang atas dikurang benang bawah dikurang 100 dikali sin sudut vertikal pangkat 2. Yang kedua, untuk menentukan jarak miring kita menggunakan rumus S sama dengan benang atas dikurang benang bawah dikurang 100 dikali sin sudut vertikal, di mana 90 adalah sudut vertikal normal teropong alat ukur. Yang ketiga yaitu untuk memerlukan atau menentukan beda tinggi dari tempat berdiri alat atau BM1 atau rambu ukur titik selanjutnya adalah H sama dengan tangan dalam kurung 90 dikurang sudut vertikal tutup kurung dikali jarak datar ditambah tinggi alat dikurang tinggi target. Yang keempat, untuk menentukan koordinat yang harus digunakan adalah sudut horizontal dan jarak datar saja. Nah, untuk mendapatkan koordinat X pada titik selanjutnya adalah X sama dengan sin dikali azimut atau putaran dari alat ke backside menuju ke titik berikutnya dikali jarak datar ditambah nilai X pada tempat berdiri alat atau BM1. Nah, untuk mengetahui koordinat titik Y adalah Y sama dengan cos azimut putaran sudut dari titik alat berdiri BM1 atau backside putaran sudut ke titik jurusan berikutnya cos azimut dikali jarak datar ditambah northing BM1 atau Y BM1 sudut tersebut. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.